Halo semuanya, kami dari kelompok 9 program studi ekonomi Universitas Pertamina Angkatan 2020 akan menyampaikan materi mata kuliah critical thinking tentang kesalahan berpikir atau yang disebut dengan fallacy. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Raja Soegilon Simbolon dengan NIM 008. Yang kedua ada Azarin Safafidela dengan NIM 012. Yang ketiga ada Veronica Hermita dengan NIM 016. Dan yang keempat ada dengan diri saya sendiri dengan NIM 018. Dan yang terakhir ada Ilham Fajar Ramadan dengan NIM 037. Selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh Veronica. Sebelum kita memasuki topik yang akan dibahas, sebaiknya harus tahu dulu apa sih fallacy itu. Nah, fallacy atau sesat pikir adalah kekeliruan argumen yang tampak logis dan persuasif. Tetapi setelah dianalisis lebih dalam, ternyata argumen tersebut gagal untuk dibuktikan. Selanjutnya, setelah mengetahui apa itu fallacy, kita juga harus tahu apa perbedaan fallacy dan mistake. Karena jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, keduanya sama-sama memiliki arti kesalahan. Bedanya, kalau mistake itu kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja, tetapi saat seseorang mengetahui bahwa dirinya berbuat salah, maka ia berhenti melakukan dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Nah, kalau fallacy adalah kesalahan yang dilakukan secara sengaja dan terus diulang berkali-kali walaupun seseorang tahu bahwa ia salah namun tetap saja ia melakukannya. Di sini kita akan membahas tentang 3 topik fallacy. Yang pertama adalah menyerang personal atau ad hominem attack. Yang kedua adalah strawman fallacy. Yang ketiga adalah slippery slope. Yang pertama, ad hominem attack. Topik yang pertama adalah ad hominem attack atau menyerang secara personal. Bisa dilihat di sini, terdapat 2 calon presiden di suatu negara yang sedang menyampaikan visi misi mereka. Calon presiden yang perempuan mengatakan, kalau memilih dia, maka dia akan menaikkan upah minimum di negara tersebut. Lalu dibalas oleh lawannya, ia berkata, mau menaikkan upah minimum. Dia menjalankan bisnisnya aja nggak bisa. Dari ilustrasi tersebut bisa diartikan bahwa ad hominem attack adalah ide seseorang dianggap salah karena ia memiliki kesalahan pribadi di masa lalu. Seharusnya lawan dari calon presiden tadi mengemukakan argumen untuk membantah ide dari lawannya, tetapi yang ia lakukan malah membuka masalah personal dari lawannya yang seharusnya tidak boleh dilakukannya. Selanjutnya, strawman fallacy. Sebelumnya, mari kita lihat videonya. Bisa dilihat dari video tadi bahwa Wendy's menyalahartikan argumen dari McDonald's. Argumen McDonald's berkata bahwa mereka menggunakan daging yang didinginkan secara cepat untuk menjaga rasa daging tetap segar dalam burger mereka. Lalu
Wendy's mengatakan, oh berarti McDonald's memakai daging beku untuk burger mereka. Kalau gitu, belilah burger kami. Kami menyediakan burger dengan daging-daging yang segar, dan kami akan memasak daging tersebut setelah Anda memesan burger kami. Bisa diartikan bahwa Stroman fallacy adalah membuat asumsi yang salah dengan cara menyalahartikan argumen orang lain untuk membantahnya. Oke, yang selanjutnya yaitu slippery slope. Sebelum saya menjelaskan apa itu slippery slope, kami akan menayangkan sebuah video. When you pay too much for cable, you feel powerless. When you feel powerless, you want to take the power back. When you want to take the power back, you take karate. When you take karate, you want to use your karate. When you want to use your karate, you become the fist of goodness. When you become the fist of goodness, you run along rooftops. And when you run along rooftops, you fall into a dinner party. Don't fall into a dinner party. Get rid of cable and upgrade to DirecTV. Call 1-800-DirecTV. Oke, di dalam video tadi menunjukkan bahwa seseorang tidak bisa membayar TV kabel karena terlalu mahal. Kemudian ia merasa kehilangan kekuatan. Saat kehilangan kekuatan, ia mengikuti kelas karate. Setelah mengikuti kelas karate, ia merasa jago seperti ninja. Kemudian ia melakukan aksi melompati atap. Ketika ia berhasil melompati atap, ia terjatuh ke dalam rumah seseorang. Jika Anda tidak mau jatuh ke rumah seseorang, maka belilah layanan TV kabel mereka. Nah, slippery slope bisa diartikan bahwa jika kita membiarkan A terjadi, maka Z akan terjadi. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hal yang harus dihindari. Pertama, hanya mencari kesalahan berpikir orang lain. Dan yang kedua, meyakini bahwa setiap orang melakukan jumlah kesalahan berpikir yang sama. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.